Ngerondesip episode 11. Halo Breeders dan Insan Breeders semua, ketemu lagi dalam acara ngobrolin obligasi, reksadana, dan saham paling sip. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 saham pilihan kalian. Kita akan bahas secara teknikal maupun fundamental. Oke, penonton mau saham apa aja nih yang mau dibahas? Arto ya. Kalau secara fundamental, yes. Secara teknikalnya yes juga sama. Oke, saham yang kedua yang mau dibahas apa nih penonton? Ada Pakuan. Pakuan secara fundamental, yes. Secara teknikalnya no. Oke, yang ketiga mau saham apa lagi yang mau dibahas? Mayora ya. Secara fundamental, yes. Secara teknikal no. PT Bank Jago Tbk atau saham Arto dari fundamental, yes. Dilihat dari result kinerja, Arto membukukan laba bersih sebesar 50,29 miliar rupiah, meningkat sebesar 24% year on year dibandingkan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 40,57 miliar rupiah. Hal ini didukung oleh kinerja pendapatan bunga bersih yang naik menjadi 1,2 triliun rupiah. Katalisnya, pertama pertumbuhan dana murah atau current account saving account atau KASA stabil pada kuartal 3 tahun 2023 dan berpotensi lanjut ke depannya. Yang kedua, pionir bank digital ini telah meluncurkan GoPay tabungan by Jago. Yang ketiga, jumlah nasabah perseroan yang terus bertambah. Dan yang keempat, performa hingga kuartal 3 2023 yang paling positif terdapat pada pertumbuhan tabungan hingga 61% dan giro sebesar 44%. Saham pertama ada saham Arto. Tadi kita secara teknikalnya yes. Alasannya karena kita lihat pertama dari grafik monthly-nya. Di sini kita lihat memang masih dalam tren yang bearish, hanya saja kita lihat sudah mulai ada rebound ya. Reboundnya juga mulai berpotensi menguji resisten di 4120. Adapun dari weekly chart-nya, tren bearishnya mulai melambat, harga mulai sideways. Ini ada potensi dia mulai berbalik arah dari bearish menjadi uptrend. Kalau kita lihat secara teknikalnya, harga mulai bergerak di atas MA60 dan baru memantul dari support MA20. Ini berpotensi menguji resisten di 3870. Sedangkan dari segi daily chart-nya kita lihat memang masih dalam tren yang bullish. Ada potensi harga kembali menguat menguji resisten 3640, tapi untuk jangka pendek mungkin akan ada koreksi dengan support yang perlu diperhatikan di 3480. Lalu yang kedua ada PT Mayora Indah Tbk atau saham MYOR dari fundamental, yes. Result kinerja Mayora membukukan peningkatan laba bersih menjadi 2,02 triliun rupiah hingga kuartal 3 2023. Kenaikan laba didukung oleh peningkatan penjualan bersih senilai 22,8 triliun rupiah sebesar 2,99% dari 2,22 triliun rupiah pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Katalisnya pertama keuntungan pasar ekspor seiring dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Yang kedua rencana perluasan jangkauan pasar regional ke Afrika dan Timur Tengah yang sudah dalam tahap pendirian kantor pemasaran dan persiapan izin tenaga kerja di kawasan tersebut. Yang ketiga iklan permen Kopiko milik Mayora yang masuk dalam beberapa judul drama Korea. Saham kedua tadi ada MYOR ya. MYOR ini kita kasih no karena secara teknikalnya kita lihat secara teknikal dari grafik monthly-nya ini masih trennya masih sideways. Posisi harga lagi menguji support di MA20 dan MA60. Tapi kalau kita lihat di grafik weekly-nya ini ada potensi dia memasuki bearish trend ya. Kita lihat dari segi weekly-nya rebound ini tertahan di MA60 dan MA20, berpotensi menguji support di 2280. Kalau masih downtrend kemungkinan besar ini akan ditembus. Sedangkan dari daily chart-nya ini masih bearish ya, artinya ini masih downtrend. Ini ada potensi juga dia menguji resisten di 2280. Yang ketiga, PT Pakuwon Jati Tbk atau saham Pewon dari fundamental, yes. Result kinerja Pewon membukukan laba bersih sebesar 1,48 triliun rupiah hingga kuartal 3 tahun 2023 naik sebesar 24,82% year on year. Kenaikan laba didukung oleh peningkatan pendapatan sebesar 1,65% year on year menjadi 4,56 triliun rupiah.
Katalisnya, pertama pertumbuhan positif dalam marketing sales kondominium pada kuartal 4 2023 meningkat sebesar 3% quarter on quarter. Yang kedua, peluncuran Pakuwon Mall Bekasi pada 2025. Dan yang ketiga, penambahan sumber pendapatan berulang sebagai kontributor utama dalam peningkatan pendapatan PEWON. Saham ketiga, PEWON. PEWON masih no. Secara teknikal kita lihat dari grafik monthly-nya, trennya memang sideways. Cuman ini kita lihat reboundnya mulai tertahan resisten MA20 dan berpotensi menguji support di 392. Sedangkan dari weekly chart-nya, ini masih bearish. Reboundnya juga sempat tertahan di MA60, berpotensi juga menguji resisten support 392. Selagi trend masih bearish, seharusnya ini akan ditembus. Sedangkan dari daily chart ya, trennya ini sebenarnya sideways, cuman posisi harga sudah mulai berada di bawah garis moving average MA60 dan MA20. Kita lihat ada potensi harga kembali melanjutkan penurunan karena trennya masih bearish ke area support 398. Oke, itu dia ngerondasip episode 11. Dan kita mau mengingatkan ada Brights Easy. Ini mode add-on pada aplikasi Brights yang lebih mudah digunakan, kekinian dan simple. Jadi sekarang berinvestasi itu mudah banget kayak belanja online, tinggal klik buy and sell, berinvestasi saham, reksadana, dan obligasi. Kemudahan investasi dalam genggaman for your brighter financial future in easy way. Sampai jumpa lagi di episode Rondasip selanjutnya. Bye! Bye.